Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM 50 tidak boleh kita lupakan. KM 50 akan terus untuk kita usut. Karena KM 50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM 50, kalau sekali KM 50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM 50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barokah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, kali ini kami akan mereview sebuah video tentang ini ada semacam komentar ya, mau di sniper katanya ini Habib Rizik, kalau karena beliau katanya provokator. Apakah benar ini? Kita lihat biar tidak salah paham. Kita lihat videonya sampai selesai. Let's go. Orang-orang yang dibunuh oleh polisi, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM 50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM 50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya Fuad. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM 50, bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM 50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Nah, seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi kita kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM 50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi kita kondisi semacam ini
Ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM 50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM 50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau Laskar di KM 50 itu yang salah. Nah, sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Enggak layak Presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang Presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM 50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Termasuk 3 hari sebelum kejadian KM 50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis. Kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. 3-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. 3-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot. Kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu, artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya, secara hukum, baik dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya. Tapi lucunya semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM 50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya, kenapa, ada apa. Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya berbicara tentang sesuatu yang sangat mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, yaitu sebuah pernyataan yang seharusnya tidak pernah terucap oleh siapapun di era modern ini. Pernyataan itu adalah, kalau aku punya sniper, aku tidak keberatan untuk menghabisi Habib Rizik. Apakah kalian melihatnya? Apakah kalian menyadarinya? Kata-kata itu bukan hanya sekadar hinaan atau ejekan biasa. Kata-kata itu adalah cerminan dari jiwa yang telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Kata-kata itu adalah bukti bahwa meskipun kita hidup di abad ke-21, ternyata masih saja ada orang yang memandang kekerasan itu sebagai solusi.
Masih ada orang yang menganggap nyawa manusia tidak lebih berharga daripada dendam pribadi mereka. Ingatkah kalian pada tragedi KM50? 6 santri muda, 6 nyawa tak berdosa tewas dalam insiden yang sampai hari ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Mereka bukan pejuang perang, mereka bukan penjahat, mereka hanyalah anak-anak muda yang sedang menjalani perjalanan spiritual bersama guru mereka, Habib Rizik Syihab. Tapi apa yang terjadi? Nyawa mereka direnggut begitu saja, darah mereka tertumpah tanpa alasan yang jelas. Dan kini setelah semua itu terjadi, ternyata masih saja ada orang-orang yang terus berniat jahat terhadap Habib Rizik. Saya bertanya kepada kalian semua, apakah kalian benar-benar merasa puas jika seseorang harus mati demi memuaskan hasrat kebencian kalian? Apakah kalian benar-benar merasa bangga jika nama kalian dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menodai nilai-nilai kemanusiaan? Apakah kalian tidak merasa takut bahwa setiap niat buruk yang kalian ucapkan, bahkan hanya sebagai gurauan, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Yang Maha Kuasa? Kita hidup di negara yang besar, Indonesia, negara yang dibangun atas dasar prinsip Bhinneka Tunggal Ika, negara yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling melindungi, dan saling mencintai meskipun berbeda-beda pandangan. Tapi lihatlah apa yang terjadi hari ini. Kebencian telah meracuni pikiran kita. Kebencian telah membuat kita lupa bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk berbicara, dan untuk beribadah sesuai keyakinannya. Habib Rizik adalah seorang ulama. Beliau adalah pemimpin spiritual bagi jutaan umat Islam di Indonesia. Suka atau tidak suka, beliau adalah bagian dari masyarakat kita. Beliau adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama seperti kita semua. Tapi kenapa ada orang yang terus-menerus mencoba mencelakakannya? Kenapa ada orang yang rela menggunakan segala cara, bahkan membayangkan menggunakan senjata api untuk menghilangkan nyawanya? Jika kalian adalah salah satu dari orang-orang yang berpikir seperti itu, izinkan saya mengatakan ini, kalian sedang bermain api. Api kebencian yang kalian nyalakan tidak hanya akan membakar orang lain, tapi juga diri kalian sendiri. Kebencian tidak akan pernah membawa damai. Kebencian hanya akan melahirkan lebih banyak kebencian yang lainnya. Dan pada akhirnya kalian akan tersesat dalam kegelapan yang kalian ciptakan sendiri. Saya berharap melalui video ini kita semua bisa merenung, kita semua bisa belajar untuk menghargai perbedaan, untuk menghormati hak asasi manusia, dan untuk menolak segala bentuk kekerasan. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kita, jangan biarkan dendam merusak masa depan kita. Karena pada akhirnya sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling keras berteriak. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang paling berani menunjukkan cinta dan kasih sayang di tengah kebencian. Oke, begitulah pernyataan dari Habib Rizik tentang KM 50 ya. Dan ada komentar yang dinyatakan tadi, komentar tersebut mau pakai sniper itu tidak tahu itu apa dari sengapa, memang beneran atau ancaman yang sekedar benar-benar ancaman, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.